Dua sisi malam ini hadir dengan tema Iran sepakat damai, AS malah menyerang, dengan narasumber Dubes RI untuk Iran 2007-2011 Iwan Wirana Atmaja. Pengamat Hubungan Internasional Presiden University Teuku Reza Shah. Pengamat Intelijen Ridwan Habib. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Reza Baluel. Ya, apa kabar? Baik, gimana kabar Bi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kami berdua, Arif Fadil dan Reza Baluel di Dua Sisi. Minggu ini Dua Sisi masih bermain dengan tema yang bahkan semakin hangat ini, Za. Betul, pekan ini banyak sekali update-nya, Vi. Waduh, gempuran di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan adalah nih kapan negosiasi ini akan menemui titik terang begitu. Meskipun yang terang benderang itu kan mengatakan katanya hari ini negosiasi, tapi belum 24 jam berubah lagi begitu. Kita kan harapannya kita yang berada di kawasan Asia, khususnya Indonesia, kan berharap cobalah eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat juga Israel ini mereda begitu ya, agar kita juga bisa kembali rebound lagi lah ya. Betul, walaupun secara lokasi geografis cukup jauh, tapi dampaknya juga kita berasa. Betul. Begitu ya, kenaikan harga BBM misalnya, yang berpengaruh juga sama hal-hal lainnya. Curcol ya. Oke, Zah. Ya. Tapi kalau misalnya dibilang ini kesepakatan damai ya, sepertinya Iran pun juga tegas mengatakan kata siapa? Tidak ada kesepakatan damai kok, begitu ya kan? Nah, kecenderungannya malah akhir-akhir ini nanti narasumber lah mungkin yang akan mengelaborasi. Sepertinya sudah ada kesepakatan diam-diam gitu, bicara soal yang agak rumit diperbincangkan antara Amerika dan Iran. Uranium, Selat Hormuz, ya kan? Nah, bicara uranium ini katanya udah ada main mata dengan pihak ketiga, Cina atau Rusia. Nah itu dia, tapi kira-kira apakah Iran mau memberikan itu ke sana? Apakah ada syarat-syarat lainnya? Mungkin kita bisa bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita ya. Jangan-jangan nanti mungkin Trump ngomong juga, pihak ketiganya kalau gitu saya aja. Amerika, enggak saya, kata Trump gitu. Seperti biasa Trump. Oke, saya ingin langsung memperbincangkan ini dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ingin ke Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, masih jauh sepertinya kata kesepakatan atau momentum kesepakatan kalau kita ngelihat akhir-akhir ini, satu hari ini saja Bandar Abbas sepertinya juga sudah porak-poranda juga ya dihajar oleh Amerika Serikat gitu. Ya betul Mas Arief, jadi ini masuk pada fase yang paling kritis sebenarnya. Ini nih. Saat ini dalam 24 jam terakhir karena IRGC baru saja melakukan serangan balasan. Jadi pada saat Hari Raya Idul Adha, Amerika menyerang Bandar Abbas, melakukan pengeboman di pelabuhan Bandar Abbas, dan saat itu tidak langsung direspon oleh IRGC. Bandar Abbasnya apa sih yang ada di sana? Ini menjadi satu pelabuhan yang sangat strategis karena di bawahnya ini ada armada kapal cepatnya IRGC atau yang disebut dengan armada Zulfikar. Ini kira-kira panjangnya kapalnya nggak panjang-panjang amat Mas Arief, kira-kira sekitar 16 meteran, tapi jumlahnya sampai 200-an. Dan ini yang digunakan untuk swarming atau mengepung, juga katanya. untuk mengepung kapal-kapal Amerika, kapal induk termasuk menyerang kapal induk, dan ini yang kemudian dihancurkan oleh Amerika, berusaha dihancurkan. Nah, dalam respon terbaru, IRGC melakukan serangan balik ke Kuwait. Untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa
mereka tidak akan diam terhadap serangan apapun kepada negara Iran. Yang ada di Kuwait itu adalah pangkalan militer militer Amerika Serikat yang ada di Kuwait. Nah, kalau kemudian ini berlanjut, apalagi setelah serangan IRGC ke Kuwait, Trump lalu jumpa pers, mengundang media, tadi TV One sempat menayangkan sekilas. Bahkan dalam jumpa pers itu Trump mengancam Oman, sebuah negara yang selama ini sangat akrab dengan Amerika Serikat, sekutu Amerika Serikat. Trump mengancam akan meledakkan Oman. Kata-katanya blow up. Nah, ini secara spesifik kan mengancam meledakkan. Kalau Oman ikut campur di Selat Hormuz membela Iran. Jadi tampaknya Trump ini masuk dalam fase yang sangat sulit, sangat dilematis, karena kalau dia terus merangsek ke Iran dan kemudian memicu negara-negara Teluk ini dalam tanda petik jengkel ke Amerika Serikat, maka petanya akan berubah. Negara Teluk akan kemudian berpindah mendukung Iran. Dan sejauh ini bagaimana? Kalau kita tahu kan, apalagi kita kaitkan dengan statementnya Donald Trump soal Abraham Accord. Ya, saat ini memang belum ya. Saat ini Pakistan misalnya sangat keras menolak Abraham Accord dengan Israel. Meskipun diklaim oleh Amerika ya. Karena Amerika bilang kalau perang mau dihentikan, maka negara-negara yang belum melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dia harus menandatangani agreement Abraham Accord itu. Pakistan menolak, tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya antara Abraham Accord dengan perang Iran. Yang juga menolak adalah Qatar, dan kemungkinan besar Yordania juga pikir-pikir ulang gitu. Karena dia ini dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau kemudian Netanyahu melanjutkan proyek The Greater Israel, seluruh Yordan itu akan bisa dicaplok oleh Israel. Nah, ini yang saya kira nanti akan dalam waktu 24 jam ke depan akan sangat dinamis. Oke. Saya ke Pak Reza ya. Pak Reza, kalau tadi statementnya sudah ada, ini kita sebenarnya sedikit bimbang. Apakah memang serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bentuk tekanan yang dilakukan supaya tadi negara-negara Teluk ini menandatangani Abraham Accord juga begitu? Harapan Amerika Serikat itu, negara-negara Teluk, termasuk Iran ya, ujung-ujungnya menaikkan Abraham Accord. Dengan demikian Israel Raya itu terjamin. Walaupun janjinya sesama negara peserta Abraham Accord akan terjalin kerjasama yang simbiotik lah. Hubungan kerjasama ekonomi, kerjasama teknologi, kerjasama intelijen, ujung-ujungnya mengeroyok Iran. Tapi negara-negara Teluk juga mengerti sih, apa sih esensinya Abraham Accord? Kalau dibiarkan, itu akan mengisolir Iran, merendahkan Iran, meruntuhkan Iran, dan juga mendukung terciptanya Israel Raya. Itu menakutkan itu. Standing negara-negara ini kan sudah jelas, Free Palestine. Betul. Tapi kan namanya Amerika Serikat, dia punya kemampuan divide and rule, divide et impera luar biasa. Apa misalnya? Misalnya diadulah di kerajaan-kerajaan bapak sama anak diadu. Siapa lagi? Pangeran-pangeran dari istri pertama lawan pangeran dari istri kedua, dan sedemikian. Jadi ada sengketa horizontal di antara sesama pangeran, kemudian juga sengketa vertikal, bapak sama anak, bapak sama kemenakan. Monarki ini ya. Monarki, ingat aja jangan jauh-jauh lah, tahun 73, 74 dulu kan. Raja Faisal kan dibunuh oleh ponakannya sendiri. Dan memang dalam kenyataannya pengamanan istana itu banyak menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan teknologi Israel, sehingga mereka tahu persis apa yang akan terjadi sebelum sesuatu kejadian. Kita kan banyak dengar cerita di negara-negara Teluk tersebut ada pangeran-pangeran yang diisolir, yang dikumpulkan dulu di sebuah hotel, kemudian mereka tidak terdengar lagi. Jadi ini yang terjadi, Pak. Jadi negara-negara Teluk tersebut, elit-elitnya punya tergantungan psikologis kepada Amerika Serikat dan Israel. Dari segi pengamanan, juga dari segi investasi. Mereka banyak investasi di perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, entah namanya multinational corporations, entah namanya military industrial complex, dan mereka juga banyak aset-aset di Eropa dan di Amerika Serikat. Kan memang lebih aman di situ daripada disimpan di sesama mereka ataupun di negara-negara yang mayoritas muslim di berbagai belahan bumi, karena Amerika Serikat, Uni Eropa itu kan mampu berkinerja secara tata kelola yang baik di level negara, good governance, di level swasta, good corporate governance, dan pengadilannya itu teruji. Jadi itu yang membuat negara-negara Teluk itu percaya kepada Amerika Serikat dan Israel. Oke, tekanan ini akan berdampak atau tidak menurut Anda, Pak Reza?
Ini tadi memang 24 jam terakhir ini sangat menentukan ya. Karena hubungan bilateral itu ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Oke. Misalnya resminya itu antara yang kita lihat di atas meja kan. Tapi pasti ada perjanjian rahasia yang tersimpan. Dalam hal terjadi sesuatu, kami akan melakukan 1, 2, 3. Itu rahasia, Pak. Dan itu mungkin dihidupkan dan kita nggak tahu bagaimana cara mereka menghidupkan kan. Kalau kita berbicara Amerika Serikat, mereka punya banyak file kan. Kemudian juga banyak tokoh-tokoh yang bisa File mempengaruhi. maksudnya file apa? Dipertegas dong, file apa misalnya? Waduh, ada file resmi, ada file nggak resmi. Karena kita ketahui kan interaksi Timur Tengah dengan Amerika itu sangat tinggi kan. Banyak pelaku-pelaku bisnis, banyak lobby-lobby Ini menarik nih. bisa digoyang dari sana ke sini begitu. Bila mana kita bicara soal Epstein file misalnya seperti itu. Artinya ada kecenderungan kawasan Teluk atau pimpinan-pimpinan atau bos-bos di kawasan Teluk ini terlibat. Saya nggak bisa buktikan Ya. karena file Epstein itu dibukanya kan secara cicil-mencicil, dikit-dikit kan. Ya. Kalau Donald Trump terlihat lunak dibuka satu file, Donald Trump nggak manut dibuka file yang lain kan. Tapi kalau kita lihat dari list yang dibuka oleh Kejaksaan Agung Amerika Serikat itu sudah ada orang-orang dari berbagai belahan bumi pernah mampir ke Epstein. Termasuk yang di kawasan Teluk juga. Ya saya nggak bisa buktikan ya, tapi Iya, kalau iya, saya lihat listnya itu ada. Dia Mungkin tidak Mas Ridwan nih, sebentar ya Pak Iwan ya. Mas Ridwan mungkin bisa diperdalam Mas soal ini Mas. Ya, Kenapa? sampai harus kok negara Teluk tuh kok kayak melupakan jati diri mereka, kesoliditas mereka gitu Iya. ya.